Halo, selamat pagi semuanya. Di sini sudah jam 10 ya. Eh, Mungkin kalau di Jakarta atau di Indonesia masih sangat pagi. Tapi kalau di sini sudah siang. Dan anehnya kalau di sini itu jam 7 malam, eh, hanya jarumnya aja yang jam 7 malam ya. Tapi suasana di luar itu seperti menunjukkan jam 3 siang. Jadi masih matahari itu masih terang, masih menyorot, sehingga kalau kita di luar kita nggak tahu kalau itu jam 7 gitu. Jadi teman-teman, ketemu lagi sama saya di channel saya. Semoga teman-teman semuanya baik-baik saja, diberikan keberlimpahan, kebahagiaan tentunya. Karena dengan kita bahagia itu artinya kita bersyukur, kita menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita jangan jalan sendiri gitu. Kalau kita jalan sendiri tuh biasanya lebih banyak sandungan-sandungannya. Jadi aku di sini mau cerita pengalaman aku ya. Memang aku sih belajar spiritual tuh udah lama di Surabaya, di Bali. Jadi aku udah sedikit mengerti ya dalam menjalankan kehidupan gitu. Memang aku tuh tidak pernah bisa yang namanya selanang selonong sendiri gitu. Aku tuh selalu nanya ke dalam diri aku, apa yang harus aku jalani, apa yang aku harus perbuat. Sekarang contohnya, aku ini nggak pernah ya berpikir dari zaman saya anak-anak sampai dengan saya tua begini, saya tidak pernah berpikir saya akan keluar dari negara saya gitu. Saya akan tinggal di Australia ya, khususnya Sydney. Saya nggak pernah berpikir ke situ sama sekali. Tapi perjalanan hidup saya yang membawa saya sampai ke sini gitu. Dan saya juga karena tidak pernah bermimpi untuk pergi ke negara orang gitu yang memiliki bahasa Inggris ya, aku juga tidak pernah mau belajar gitu. Memang dulu lagi zaman aku sekolah tuh pelajaran yang paling aku tidak suka adalah matematika dan bahasa Inggris. Sampai aku tuh kuliah pun kalau ada pelajaran bahasa Inggris aku tuh lebih baik nongkrong aja di kantin gitu. Tapi sekarang baru berasa gitu kan bahwa bahasa itu sekarang bahasa Inggris sudah menjadi bahasa internasional ya. Jadi negara apapun ya harus bisa berbahasa Inggris gitu. Sekarang contohnya seperti aku di tempat kursus aku itu ada orang Barcelona, ada orang Inggris, ada orang Jepang, ada orang China, ada orang Turki, ada orang Nigeria gitu. Jadi kita belajar ya udah dari rumah, fokusnya tujuannya ya belajar. Kita nggak ada yang namanya ngobrol ngerumpi apalagi ngomongin orang tuh nggak ada. Karena apa, ngapain juga ngobrol, orang masing-masing semuanya nggak ada yang ngerti bahasanya gitu kan. Tapi kita di sini mengakali bahwa kita itu membuat suatu translate ya yang untuk speaking gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ngobrol nih, dia minta saya ngomong bahasa Indonesia di handphonenya dia gitu. Nanti dia buka ya keluar dengan bahasanya dia, misalnya bahasa Spanyol gitu, atau kan misalnya bahasa Nigeria atau bahasa Cina. Jadi kita tuh satu-satunya ya mensiasatinya seperti itu gitu kan. Kadang-kadang aku juga yang namanya belajar begitu ya, kadang-kadang aku kesian juga ngeliat gurunya itu kan asli orang Australia. Jadi kalau dia bertanya berulang-ulang bertanya, mereka pada menjawab pakai pakai bahasa negaranya masing-masing gitu. Tapi ya syukur lah ya orang-orang Australia ini ya, guru-gurunya yang sabar, telaten menghadapi murid-muridnya, peduli. Dan anehnya ketika saya bilang sorry I am no good speaking English but I am no understand grammar, dia bilang oh di sini tidak perlu grammar, yang penting kamu berani berbicara, you speaking, focus speaking here, dia bilang. Jadi ya kita mau nggak mau didorong atau dipaksa untuk bisa berbicara gitu kan. Jadi
Ya memang sih yang namanya bahasa Inggris itu ya, terutama ini sih ya, kita vocabulary kita harus punya banyak gitu kan. Yang kedua tuh kita listening itu ya, kita kadang-kadang dengerin TV gitu kan. Di sini kan TV berbahasa Inggris semua, TV atau misalnya kan di YouTube juga banyak tuh pelajaran bahasa Inggris. Jadi kita bisa belajar dari sana juga untuk listening gitu kan. Nah, untuk belajar bahasa Inggris di Australia, dia tuh sebenarnya punya bahasa lokal, jadi punya bahasa tersendiri. Misalnya dia ngerti bahasa Inggris British, dia ngerti gitu. Tapi mereka sehari-hari menggunakan bahasa Inggris lokal. Nah, yang saya perhatikan tuh mereka selalu belakangnya misalnya kalau kita kan together, dia together. Misalnya father, dia bilang father gitu. Jadi emang kadang-kadang susahnya begitu. Kita udah belajar, udah baca-baca, ternyata tuh begitu sampai kelas dia tuh ya begitu together, pada over dah gitu. Padahal kan kalau kita over there gitu, dia over dah gitu. Kayak gitu. Jadi memang dia punya bahasa lokal. Makanya orang-orang yang dari negara-negara lain yang memang mereka sudah lama tinggal di sini pun mereka belum bisa menguasai bahasa sini gitu. Picture terus kayak misalnya culture gitu, dia bilangnya kaca gitu. Jadi ya itulah bahasanya, dia punya bahasa tersendiri, punya bahasa lokal. Jadi itulah pentingnya kita yang kalau kesini ya mempelajari bahasanya dia gitu. Nah itu pengalaman saya ya. Saya di sini maksudnya ya kenapa ya kita nggak dari dulu gitu kita belajar bahasa orang lain gitu. Kenapa baru sekarang ya? Karena memang ya itu tadi, kita nggak tahu perjalanan hidup kita gitu. Nah, dan khususnya nih untuk teman-teman Gemini yang kemarin merasa terpuruk, kondisinya zero, yaitu tidak usah menjadi buah pikir ya, tidak usah difikirkan, kita ikhlas aja menjalaninya, menerimanya. Pasti ada jalan untuk kita bisa hidup yang layak, yang sesuai yang kita mau, dan tentunya pasti yang membuat kita bahagia. Nah, saya pun kenapa bisa ngomong begini ya, saya juga dulu pernah merasa di posisi yang paling bawah gitu kan ya, baik mental, perasaan gitu kan, tidak dihargai orang juga saya pernah gitu, ditipu orang juga saya pernah. Tapi ya saya ya itulah, mungkin karena saya belajar spiritual ya, akhirnya tuh saya yang hati saya bersih seperti bayi ya. Saya tidak pernah, ya wajarlah kalau kita seumpamanya sedih cuman sehari atau 2 hari gitu, tapi tidak berkepanjangan, itu kan namanya manusiawi ya. Tapi akhirnya terus saya ikhlas. Kenapa saya bisa ikhlas? Saya itu melihat orang-orang yang saya temui itu adalah dia Tuhan gitu. Dia sedang memberikan pelajaran tentang kehidupan, misalnya tentang kesabaran, tentang arti menghargai orang gitu. Dan di sini juga spiritual kan mengajarkan untuk kerendahan hati ya. Jadi ya kita tuh ya kalau dipikir-pikir, apa sih sebenarnya yang harus kita sombongin gitu? Nggak ada gitu. Kayak orang-orang gitu kan, ya terdengarnya aja indah gitu, bisa pergi ke luar negeri, misalnya kayak ke Australia gitu. Buat saya ya, saya tuh gimana ya, saya punya uang ya alhamdulillah, nggak punya uang juga ya nggak kayak gimana misalnya kayak sampai sedih gitu. Atau misalnya saya punya uang tuh terus saya gembira yang berlebihan. Atau saya misalnya seperti sekarang saya tiba-tiba bisa tinggal di Australia gitu, terus saya merasa bangga, sombong. Enggak, buat saya sama aja gitu loh. Sebaik-baiknya negara orang ya yang paling baik ya negara kita sendiri gitu kan. Jadi
Kalau kita tinggal di negara orang tuh ya banyak yang kita harus rubah gitu loh, kehidupan kita, kebudayaan kita gitu, terutama bahasa kita. Jadi yang agak repot sedikit gitu ya. Aku juga kesini bukannya keinginan aku gitu loh. Secara tiba-tiba aja aku tiba-tiba berada di sini gitu, karena aku mulai bertanya lagi, setelah ini peran apa lagi ya Gusti yang harus saya jalanin gitu kan. Jadi ya saya sih nggak, bener ya, ketika saya ditipu ya ya sudah gitu, memang itu bukan milik saya gitu kan. Ketika saya dicurangin ya biarin aja gitu, karena saya yakin betul siapa yang menanam dia yang menuai gitu. Jadi untuk apa kita susah-susah mikirin, apalagi kita berusaha untuk membalas gitu kan. Saya nggak pernah seperti itu. Walaupun dia itu agamanya kuat, istilah dia juga berada di lembaga spiritual, tapi belum tentu dia bisa dia bermeditasi misalnya setiap hari. Tapi kalau dia tidak bisa masuk ke dalam diri ya susah juga gitu. Masih banyak juga orang yang melihat orang lain berhasil, dia tuh nggak suka, dia tuh benci, iri, dengki. Terus kadang pun kalau dia sudah merasa kalau dirinya dia itu sudah menguasai spiritual gitu, sehingga dia tuh merasa sombong, keras kepala, jadi hanya dialah yang mengerti Tuhan gitu. Sebetulnya ya nggak begitu juga gitu loh. Kita nih semua di dalam hidup belajar dan belajar kayak gitu. Jadi kalau saya datang ke sini Australia, saya bisa sekolah, saya bisa bergaul, bertemu dengan orang-orang di berbeda negara, ya itu bukan keinginan saya, tapi perjalanan hidup saya yang membawa saya ke sini. Dan saya selalu menyukuri itu, apa yang saya dapat ya saya syukuri dan saya berterima kasih gitu kan. Jadi dinikmati aja. Jadi untuk teman-teman ya, terutama teman-teman Gemini yang merasa terpuruk, merasa apa ya, jangan dalam kondisi yang zero gitu, jangan dijadikan beban, enjoy aja gitu, karena penderitaan itu nggak akan lama gitu loh. Jadi ada masanya. Begitu kita selesai menderita, pasti ada kebahagiaan gitu. Kalau kita bahagia pasti juga akan ada penderitaan. Jadi sifatnya itu sifatnya itu tidak abadi. Jadi memang tidak ada yang abadi sih di dalam kehidupan ini. Kehidupan ini tuh nggak ada yang pasti. Yang pasti adalah sebuah kematian, itu aja. Jadi untuk kita menuju ke sana ya kita mempersiapkan diri, kita juga lebih memperdalam agama kita. Terus kita juga kalau bermeditasi itu tidak hanya, karena meditasi itu menurut saya cuma praktek ya, cuma teori gitu. Jadi teorinya kita mengistirahatkan pikiran dan hati. Pada praktek kesehariannya pun ya kita harus seperti itu, tidak negatif thinking, tidak berpikir yang aneh-aneh gitu kan. Terus hati kita juga tidak iri, tidak dengki gitu. Jadi benar-benar istirahat. Jadi kadang orang memaknai ya meditasi lah yang paling bagus, ya tidak juga. Karena kalau kita praktek dalam kehidupan sehari-hari, tidak memiliki cinta kasih, terus kita tidak mau berbagi gitu kan, tidak peduli, terus tidak juga mau menghargai orang lain, perbedaan, menghargai kekurangan orang gitu, menerima dengan tulus orang lain, kondisi orang lain itu kita bisa terima gitu. Kayak gitu aja sih yang saya tahu ya. Jadi kita jangan kecil hati, terutama untuk teman-teman Gemini. Terus bangkit, terus semangat, terus menatap ke depan. Kemudian juga harapan ada di sana. Ya jangan kita berhenti berharap. Menyerah itu bukan diam ya. Memang kita diwajibkan untuk berserah, tapi bukan berarti menyerah itu kita diam. Kita tetap berusaha untuk
terbaik dalam hidup kita. Spiritual itu harus seimbang antara spiritual dan materi. Ya, jadi tidak ada tuh yang namanya spiritual tuh menyiksa. Harus puasa berbulan-bulan, meditasi di gua gitu kan. Tuh nggak ada. Jadi cinta kasihlah, memberikan cahayalah kepada orang banyak. Itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sama teman-teman udah mau dengerin YouTube aku. Bye. See you.